Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran materi menerima qada dan qadar. Mudah-mudahan kalian semua sehat, tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ke-7 semester 2 di kelas 6 kita akan membahas tentang menerima qada dan qadar. Submaterinya adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar. Nah, aku sekalian, sebagaimana materi pada bagian pertama tentang makna qada dan qadar, diartikan bahwa qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap sesuatu, ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Kemudian qadar adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Lalu ada masa azali. Apa masa azali? Suatu masa di mana Allah belum menciptakan segala sesuatu. Itu maka termasuk qada. Lalu adalah perubahan-perubahan. Maka perubahan-perubahan masa itu disebut masa ikhtiar yang dibarengi dengan doa. Maka itu disebut qadar. Kalau ada qadar maka terjadi sesuatu. Maka takdir terbagi dua, takdir mu'alaq dan takdir mubram. Apa takdir mu'alaq? Yaitu yang masih dapat dirubah oleh manusia, misalkan kesejahteraan, kepandaian. Kemudian ada lagi yang dimaksud dengan takdir mubram, takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia, misalkan kelahiran, kematian, dan sebagainya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan dirinya sendiri. Itu adalah mengulang pelajaran atau minggu yang lalu, yaitu bagian ke-1. Kita lanjut bagian kedua. Bagian kedua adalah membahas yaitu tentang hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisinya adalah qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap sesuatu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Kemudian qadar adalah segala sesuatu ketentuan yang telah berlaku terhadap semua makhluk. Nah, untuk lebih memahami mengenai pembahasan hikmah beriman kepada qada dan qadar, apa kasih contoh-contoh qadar, baik qadar ataupun qada. Contoh qada, 1, gambar matahari terbit dari sebelah timur dan tenggelam dari sebelah barat. Yang kedua, kematian seseorang tidak bisa ditangguhkan dengan menyajikan gambar beranda. Baik itu matahari yang terbit yang tenggelam dari sebelah barat
baik kematian, itu adalah kodok maksudnya. Nah, gambarnya adalah mensajikan kalau matahari terbit dari sebelah timur sebelah barat, kedua disajikan dengan menyajikan gambar keranda. Yang ketiga contoh kode adalah pergerakan planet di langit dengan gambar bumi serta planet-planet lainnya yang berputar sesuai proses. Itu supaya lebih kita memahami. Kita lanjutkan dengan kodar. Contoh kodar, 1, menjadi pintar dan menjadi juara kelas. Karena apa? Karena belajar dan berdoa dengan ditambah bentuk gambar dalam media pembelajarannya. Yang kedua, menjadi juara pidato karena gigih berlatih yang disajikan dengan gambar dalam media pembelajaran. Lalu, kita sajikan diskusi serta tanya jawab dan penilaian. Kemudian menyimpulkan materi yang disampaikan di antara kodar dan kodar. Terakhir, kita sajikan hikmah beriman kepada kodar dan kodar. Di antaranya hikmahnya kodo, 1, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Jangan bertele-tele. Yang kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar. Dan lain-lain yang bersifat positif, bukan bersifat negatif. Yang ketiga, menerima berapapun uang. Uang apa? Uang jajan. Dari siapa? Dari orang tua. Itu hikmah kodar. Lalu hikmah kodar, salah satunya menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan semaksimal mungkin. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalkan mengerjakan PR dan sebagainya. Yang ketiga, harus giat dan disiplin dalam belajar, misalkan sebelum tidur harus belajar terlebih dahulu. Itu ya yang akan Bapak sampaikan nanti pada sesi mengajar. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti oleh anak-anakku yang Bapak cintai. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.